Lelaki legendaris. Bab 471 hingga 480. Tidak menjadi pemimpin 8 raja perang dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sebaliknya, dia menyelesaikannya dengan membunuh banyak orang. Wajah pucat Punisher berkerut saat dia memandang Hades. Dia menduduki peringkat ketiga di daftar surga dan yang terbaik di dunia pembunuh bayaran. Dia tidak pernah dipermalukan seperti itu. 3 tahun lalu, Jonathan mengalahkannya menggunakan satu serangan. Punisher tidak percaya dia dipukuli dan dipermalukan oleh bawahan Jonathan 3 tahun kemudian. Bagaimana dia bisa membiarkannya meluncur? Buktikan nilaimu dengan kekuatanmu jika kamu enggan mengaku kalah. Biarkan aku memberitahu Anda, jika bukan karena Tuan Goldstein ingin menyelamatkan hidup Anda, apakah Anda pikir Anda bisa turun dari pesawat hidup-hidup? Hades berkata, dengan nada menghina, baiklah. Cukup, Jonathan dengan santai mematikan rokoknya dan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Jonathan menatap Punisher dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Punisher meringis dan menggertakkan giginya. Ini masalah sederhana. Aku ingin kau membantuku dengan sesuatu. Saya ingin mengubah web gelap menjadi web gelap kantor Asura. Jonathan mengucapkan, apa maksudmu? Punisher terkejut. Tidakkah menurut Anda sudah waktunya bagi orang baru untuk mengambil alih Dark Web? Saya pikir Anda adalah kandidat yang cocok. Jonathan menjelaskan sambil tersenyum. Punisher mengerutkan kening pada Jonathan, tampak bingung dengan penjelasan yang terakhir. Kalian orang asing terkadang terlalu bodoh dan lamban. Sederhananya, Anda akan bertanggung jawab atas web gelap dan melayani kantor Asura mulai sekarang. Bertanggung jawab atas Dark Web. Ekspresi Punisher berubah drastis. Apakah kamu tahu berapa banyak pembunuh di web gelap dan seberapa kuat mereka? Jonathan menyela dia, itu tidak penting. Anda hanya perlu membalas saya apakah Anda menerima tawaran saya atau tidak. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Punisher ingin berbicara tetapi diinterupsi oleh Jonathan lagi. Kau tidak perlu kembali padaku. Tergesa-gesa, saya akan memberi Anda waktu sore untuk dipertimbangkan. Datang dan temui aku malam ini dengan jawaban pastimu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Jonathan tidak membuang waktu sedetik pun untuk berbicara dengan Punisher. Jonathan langsung berbalik dan pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, ngomong-ngomong, hanya untuk mengingatkanmu, kamu harus menghindari melakukan hal bodoh. Anda harus mempercayai kemampuan kantor Asura untuk memburu Anda dan mengakhiri hidup Anda kemanapun Anda melarikan diri. Apakah Anda mengerti saya? Seketika, ancaman melintas di mata Jonathan saat dia memancarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya. Saat itu, Punisher merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Perasaan firasat menyapu dirinya, seolah-olah kepalanya akan terlepas dari tubuhnya jika dia berani mengatakan tidak kepada Jonathan. Goldstein, apakah Anda yakin ingin berkolaborasi dengan pria itu? Hades tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya saat mereka keluar dari pintu. Hades tidak dapat memahami mengapa Punisher dipilih ketika ada begitu banyak kandidat dari kantor Asura. Mengapa tidak? Tidakkah menurut Anda sensasi memata-matai web gelap ini mengasyikkan? Jawab Jonathan dengan tenang. Jika para pembunuh dari Dark Web dapat mengacaukan hidupnya, mengapa dia tidak menggunakan anggota Dark Web? Untuk membalas budi, Jonathan ingin Dark Web merasakan obat mereka sendiri. Segera, beberapa sedan hitam kembali ke mansion. Jonathan langsung pergi ke lantai 2 tepat. Setelah dia turun dari mobil, dia telah tinggal di sisi Josephine sejak dia terluka. Setiap kali dia bebas, dia akan menemaninya. Saat itu, Josephine sedang tidur di dalam kamar tidur. Khawatir dia akan membangunkannya, Jonathan dengan hati-hati keluar dari kamar dan pergi ke ruang kerja. Kemudian, dia berbalik dan mengunci pintu sebelum duduk bersila di tempat tidur. Dia mengeluarkan teknik naga suci kuno dan mulai mempelajari metode kultivasi. Sejak Jonathan kembali dari Jetroina, dia tidak punya waktu untuk melewati paruh kedua teknik naga suci kuno dan warisan Dewa Surgawi. Sekarang dia akhirnya memiliki waktu luang. Tentu saja, dia harus menggunakannya dengan bijak. Teknik naga suci kuno dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kedua dari teknik naga suci kuno yang dia pegang adalah intisari dan inti dari teknik tersebut. Babak pertama, hanyalah bagian pengantar dari teknik ini. Oleh karena itu,
kultivasi Jonathan statis di dunia itu dengan energi spiritual yang tipis. Namun, sejak dia memperoleh bagian kedua dari teknik naga suci kuno, dia dapat dengan jelas merasakan konsentrasi energi spiritual di sekitarnya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia bisa memasuki tahap pencerahan karena efek paruh kedua teknik naga suci kuno. Di dalam ruang kerja, Jonathan duduk dengan punggung tegak dan tangan saling bertautan saat dia merasakan energi spiritual yang padat di sekelilingnya. Meskipun dia baru saja maju ke tahap awal pencerahan, dia dengan jelas merasakan tanda terobosan lain setelah memperoleh warisan Dewa Surgawi. Jonathan menutup matanya, terus berkultivasi untuk menyerap energi spiritual di atmosfer. Tiba-tiba, cahaya biru samar menyelimuti tubuhnya. Lampu berubah menjadi percikan api dan melayang ke arah kepalanya. Secara bertahap memadat menjadi bentuk kepala naga. Mengaum, teriakan naga bergema di udara. Pada saat itu, semua orang di dalam mansion ketakutan. Zachary, yang menjaga pintu masuk mansion, terkejut. Dia buru-buru memimpin sekelompok besar tentara untuk mencari asal-usul keributan itu. Sesampainya di depan kamar Jonathan, Zachary teringat akan peringatan Jonathan untuk tidak pernah memasuki kamar tanpa izin, terlepas dari keributan yang terjadi di dalam, kecuali benar-benar diperlukan. Jadi, Zachary dan anak buahnya hanya bisa berhenti di luar kamar Jonathan dan berjaga di luar pintu. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Senja menembus jendela saat senja turun, menyinari wajah poker Jonathan. Fiuh, duduk bersila di tempat tidur, dia menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Sedikit cahaya biru melintas di matanya yang berkilau. Saya tidak menyangka tahap awal dan tahap tengah pencerahan begitu berbeda. Jonathan mengepalkan tinjunya, merasakan energi yang tak berujung dan meluap di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya saat ini menjadi beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di tahap awal pencerahan. Belum lagi, inti emas di ladang ramuannya telah tumbuh besar, sekarang seukuran telur ayam. Teknik naga suci kuno dapat secara luar biasa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap energi spiritual. Tidak akan ada hambatan dalam pelatihannya jika dia mengandalkan metode kultivasi yang luar biasa itu. Jonathan menganggap energi spiritual tipis dunia tempat dia berada adalah mengapa beberapa pembudidaya mandek di panggung yang sama untuk waktu yang lama. Sudut bibir Jonathan melengkung menjadi senyum tipis memikirkan perjalanan kultivasinya menjadi lancar. Tidak akan ada lagi halangan baginya untuk menerobos ke tahap yang lebih maju. Cincin, cincin. Saat itu, ponselnya yang diletakkan di atas meja di dekatnya tiba-tiba berdering. Jonathan perlahan bangkit, seolah-olah dia diam untuk waktu yang lama, setiap gerakannya mendorong tubuhnya untuk menghasilkan suara retak. Halo, Ten Goldstein, ini aku. Punisher ada di sini, katakan padanya untuk menungguku di bawah. Dengan itu, Jonathan melangkah keluar dari ruangan. Sementara itu, Punisher dan Hades telah menunggu di bawah selama beberapa waktu. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Jonathan menatap Punisher tanpa ekspresi. Punisher ragu-ragu sebentar seolah-olah dia sedang memperkuat tekadnya. Ya, aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu sudah mengambil keputusan, mulailah mengepak barang-barangmu karena sudah waktunya untuk kembali ke EPA. Jonathan dengan santai menjentikkan rokok di tangannya. Namun, sebelum kembali ke EPA, aku membutuhkanmu untuk membantuku menghilangkan gangguan. Gangguan? Gangguan apa? Ekspresi terkejut melintas di wajah Punisher. Gangguan apa yang harus saya selesaikan? Dengan kemampuan kantor Asura, masalah apa yang tidak bisa mereka pecahkan? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, bantu aku membunuh seseorang. Dia juga milik Dark Web, tampaknya seseorang yang menggunakan nama Scorpio dan berada di peringkat ke-10 di daftar surga. Pikirkan misi ini sebagai pertarungan untuk mengumumkan kepulanganmu setelah bertahun-tahun di penjara. Oke, tanganku gatal karena aku menekan keinginanku untuk membunuh. Senyum sinis menyebar di wajah Punisher. Dia telah menahan keinginannya terlalu lama di dalam penjara Crimson Utara selama bertahun-tahun. Bahkan setetes darah pun tidak tumpah di penjara, apalagi pembunuhan. Aku ingin kamu membawakanku kepalanya dalam 3 hari. Jika Anda bahkan gagal menyelesaikan tugas ini, saya pikir Anda bisa. Lupakan tentang kembali ke EPA. Niat Jonathan jelas. Jika Punisher tidak mampu menghilangkan bahkan seseorang yang berada di peringkat ke-10 di daftar surga,
bagaimana mungkin Punisher bermimpi mengendalikan? Web gelap, 3 hari terlalu lama, saya akan menyerahkan kepalanya kepada Anda dalam 2 hari, jawab Punisher tanpa ragu. Meskipun dia telah dipenjara di penjara Crimson Utara selama 3 tahun, itu tidak berarti dia kehilangan kemampuan untuk membunuh orang lain. Belum lagi, targetnya hanyalah seseorang yang berada di peringkat ke-10 di daftar surga. Di masa lalu, dia menduduki peringkat ketiga di daftar surga. Untuk mencapai prestasi itu, dia telah membunuh banyak orang di daftar surga. Pergi. Jonathan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Punisher untuk mundur. Setelah Punisher pergi, Hades menoleh ke Jonathan dan berkata, "Tuan Goldstein, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengawasinya? Bagaimana jika dia melarikan diri?" Jonathan mencibir. "Kabur? Kemana dia bisa melarikan diri? Apakah Anda pikir dia mampu meninggalkan Canaya? Selain itu, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari Canaya, menurutmu apakah aku tidak akan bisa mengakhiri hidupnya? Jika saya ingin membunuh seseorang, mereka akan mati bahkan jika mereka lari dan bersembunyi sampai ke ujung bumi. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah tahu tentang orang-orang yang bersembunyi itu?" Jonathan bertanya dengan santai. Orang-orang yang disebutnya adalah dalang di balik insiden penculikan Josephine. Mereka adalah orang yang sama yang memberi hadiah 100 juta untuk memburu Jonathan di pasar gelap. Saya menemukan beberapa petunjuk, tetapi saya belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal itu. Menurut berbagai petunjuk, semuanya menunjuk ke keluarga Gomez dari Lumonberg. Hades sedikit mengernyit. Sedikit kebingungan berkedip di mata Jonathan setelah mendengar kata-kata itu. Sejak kapan ada keluarga Gomez di Lumonberg? Sepengetahuannya, tidak ada klan bergengsi di Lumonberg yang menyandang nama keluarga Gomez, apalagi keluarga yang bisa menawarkan untuk membayar hadiah 100 juta. Hades berkata dengan alis berkerut, "Aku juga belum pernah mendengarnya. Mereka tampaknya adalah pelarian dari saat kita menaklukkan Lumonberg." Menurut informasi yang diberikan oleh kantor Asura, keluarga Gomez dari Lumonberg mulai tinggal di Lumonberg lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka menduduki pegunungan dan memantapkan diri sebagai penguasa di sana. Kemudian, mereka memanfaatkan kesempatan selama perang dan mundur, membiarkan mereka menghindari kesulitan. Saya mendengar anggota terkuat dari keluarga Gomez adalah seorang praktisi seni bela diri, belum lagi seorang Grandmaster seni bela diri. Praktisi seni bela diri. Jonathan tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika mendengar istilah itu. Di masa lalu, jika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak akan terganggu. Namun, sejak dia mengunjungi Jetroina, dia menyadari bahwa sepertinya ada banyak kultivator tersembunyi di dunia. Tetap saja, itu adalah pertama kalinya dia mendengar istilah seni bela diri. Awalnya ketika mendengar istilah itu, saya juga tidak tahu artinya. Setelah itu, saya mencari lebih banyak informasi sebelum mengetahui bahwa dahulu kala, seni bela diri adalah bentuk kultivasi yang dilakukan oleh para kultivator. Orang-orang ini dikenal sebagai seniman bela diri. Seniman bela diri ini juga dibagi menjadi alam yang berbeda seperti alam pre-celestial, alam post-celestial, alam superior, dan alam Grandmaster. Ada juga level yang lebih tinggi seperti alam dewa, yang terdiri dari makhluk abadi. Hal-hal ini hanya mengingatkanku pada novel fantasi. Hades cemberut dengan jijik sambil menjelaskan. Terbukti, dia tidak percaya akan keberadaan benda-benda itu. Setelah bertahun-tahun mengobarkan perang dan membunuh musuh, Hades hanya percaya pada senjata di tangannya. Menurutnya, tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam pertempuran, mereka tetap tidak dapat menghindari kematian ketika ditembak di kepala. Jika ada makhluk abadi dan seniman bela diri seperti itu, di manakah mereka saat kekacauan dan kekacauan merajalela di Canaya selama masa perang di masa lalu? Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada Grandmaster seni bela diri yang bersembunyi di antara keluarga Gomez di Lumonberg? Jonathan menuntut. Itu informasi yang diberikan kepada saya. Saya tidak percaya pada omong kosong ini seperti Grandmaster seni bela diri. Tuan Goldstein, haruskah saya memimpin pasukan untuk memusnahkan keluarga Gomez malam ini? Hades berkata, tanpa peduli. Tidak perlu terburu-buru. Jonathan melambaikan tangannya. Siapa yang bertanggung jawab di Lumonberg? Kurasa itu Tiger, jawab Hades. Tiger mengacu pada Hayes Yeager, Raja Lumonberg, yang bertanggung jawab atas wilayah itu.
Dia adalah pria pemarah, brutal, dan kejam, seperti harimau. Sebelum menyerah pada Jonathan di masa lalu, dia adalah kepala bandit yang meneror daerah pegunungan. Emosinya membaik setelah dia menjadi bawahan Jonathan. Tetap saja, julukannya, harimau, tetap tidak berubah. Harimau. Jonathan hanya bisa menyeringai setelah mendengar nama itu. Saat itu, dia secara khusus mengatur agar Hayes menjaga Lumonberg. Sebelum kepergian yang terakhir, Hayes berlutut di depan Jonathan dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, sangat tidak mau pergi ke Lumonberg. Hubungi Hayes dan beritahu dia aku akan pergi ke Lumonberg setelah beberapa hari. Namun, sebelum saya sampai di sana, saya ingin dia memastikan dia telah menyelidiki keluarga Gomez secara menyeluruh. Jonathan mematikan rokok di tangannya. Ingat, saya ingin setiap detail yang berhubungan dengan keluarga Gomez. Saya akan menguliti Hayes hidup-hidup jika dia meninggalkan informasi apapun. Goldstein, Anda akan pergi ke Lumonberg. Hades tercengang mendengar instruksi Jonathan. Dia tidak percaya Jonathan berencana meninggalkan Jazona untuk pergi ke Lumonberg selama masa kritis itu. Itu benar, saya ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Gomez. Beraninya mereka menaruh harga di kepalaku. Mata Jonathan menjadi dingin pada saat itu juga. Jika kepalaku adalah apa yang mereka inginkan, aku akan menyerahkan diriku kepada mereka. Pengenal ingin melihat apakah mereka berani menerima sikapku. Tapi Tuan Goldstein, Jazona, Hades khawatir. Tanpa Jonathan, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi dengan Zakari menjaga Jadeboroh sendirian? Tidak ada yang bisa menyentuh Josephine selama Zakari ada di sini. Jonathan percaya pada Zakari dalam hal itu. Lagi pula, Zakari tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk dipromosikan dari prajurit kaki menjadi raja perang penakluk, penjaga Jazona. Semua 8 raja perang telah mendapatkan gelar mereka setelah mengalami pertumpahan darah dan pertempuran yang mengerikan. Ya, Tuan Goldstein, Hades ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi pada akhirnya tetap tidak berani berbicara. Keputusan yang dibuat oleh Jonathan bukanlah sesuatu yang bisa dia ubah. Lupakan dia, bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubah pikiran Jonathan. Setelah aku pergi, kantor Asura akan diserahkan kepadamu, kata Jonathan sambil menatap Hades dengan dingin. Pada saat yang sama, kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencabut semua rumput liar di kantor Asura. Rumput, Hades terkejut dan baru merespons setelah beberapa saat. Goldstein, maksudmu? Ada pengkhianat di kantor Asura. Bagaimana menurutmu? Jonathan memberinya tatapan sedingin es. Apakah menurutmu keluarga Gomez dari Lumonberg berani menyerangku tanpa ada yang mendukung mereka? Tentu saja, ada orang yang membantu mereka. Itu tidak mungkin, Tuan Goldstein. Ekspresi wajah Hades langsung menjadi gelap. Kantor Asura dibangun seorang diri dari tanah oleh Jonathan. Dengan pertahanan yang tak tertembus. Setiap orang di kantor Asura dipilih dengan cermat. Mereka adalah krim dari tanaman. Bagaimana mungkin? Ada pengkhianat. Tidak ada yang mustahil. Jonathan tersenyum dingin. Ingat ini, tidak ada kawan abadi di dunia ini, hanya kepentingan pribadi yang penting. Kecuali saya mati, bagaimana orang bisa menggantikan saya? Tampaknya, seseorang telah memperhatikan kakiku yang lemah dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih tahta. Jonathan menggelengkan kepalanya dan menuju keluar sambil melanjutkan, ingat, tidak peduli siapa itu, selama kamu menemukan rumput liar itu, kamu harus memastikan itu benar-benar dihilangkan. Kami akan menangani akibatnya ketika saatnya tiba. Ya, Tuan Goldstein, kata Hades dengan kilatan niat membunuh di matanya. Kantor Asura adalah milik Asura, tapi juga milik Hades. Hades adalah pemimpin 8 raja perang, namun, tepat di bawah hidungnya, sebenarnya ada orang yang bersekongkol dengan orang luar dan berencana membunuh Jonathan. Kejahatan ini saja sudah cukup bagi pelakunya untuk dihukum mati. Tampaknya beberapa orang benar-benar tidak tahu seberapa baik mereka memilikinya. Hades mencibir saat sinar dingin melintas di matanya. Tampaknya dalam beberapa tahun ketenangan terakhir, seseorang telah melupakan bagaimana Hades bangkit menjadi pemimpin 8 raja perang saat itu. Malam berlalu dalam sekejap mata. Saat langit perlahan menyala, Jonathan sudah duduk dengan nyaman di pesawat. Tiket penerbangan dipesan oleh Hades, jadi dia diantar langsung ke ruang VIP, di mana dia kemudian duduk di kursi pijat, menikmati waktu relaksasi singkat yang jarang dia miliki.
Namun, tepat ketika Jonathan hendak tidur, langkah kaki yang berisik terdengar. Dari kejauhan, keluar, semuanya, keluar, bersihkan tempat. Tepat pada saat kata-kata itu dibunyikan, seorang wanita berpakaian indah terlihat bergegas masuk. Longe sambil dikelilingi oleh sekelompok pria. Awalnya, ada beberapa orang di ruang VIP. Setelah wanita itu menerobos masuk, orang-orang itu semua diusir keluar ruangan. Jonathan mengerutkan kening tetapi tidak memedulikan mereka. Sayangnya, itu tidak berarti mereka akan melepaskannya. Hai, bangun. Pada saat itu, seorang pria parubaya kekar yang mengenakan jas hitam melangkah ke depan Jonathan dan dengan tidak sabar membangunkannya. Kau keluar, teriak pria berjas itu sambil menunjuk ke arah Jonathan. Kenapa harus saya? Ekspresi Jonathan sedikit tidak sedap dipandang. Kamu sebaiknya memberiku alasan yang bagus. Jika tidak, Anda akan menyesal telah mengganggu istirahat saya. Alasan apa yang kamu butuhkan? Pria itu menilai Jonathan dan memperhatikan bahwa dia mengenakan pakaian murah. Tidak ada satupun pakaian yang dikenakan padanya yang mahal. Penghinaan terlihat jelas di wajah pria itu. Saat dia melanjutkan, pergi dari sini. Kamu benar-benar merusak pemandangan. Dan jika tidak, Jonathan bertanya sambil menatap dingin pada pria berotot itu. Tatapan inilah yang membuat pria itu langsung merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun demikian, mengetahui bahwa orang-orangnya mendukungnya dari belakang, pria itu tetap tidak terpengaruh dan berkata, kalau begitu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan pria itu terulur untuk meraih kerah baju Jonathan. Patah. Jonathan dengan cepat menangkap lengan pria itu yang terulur. Mengikuti suara tulang retak, pria berjas hitam itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu harus berbicara dengan sopan saat berada di luar? Berhenti di sana. Mendengar jeritan yang mengental darah, sekelompok pria berbaju hitam datang bergegas. Mereka kemudian melihat pria itu berlutut di tanah di depan Jonathan dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aku bilang berhenti. Apakah kamu mendengarku? Pemimpin gerombolan itu berlari ke arah Jonathan dengan ekspresi muram. Dia tidak sopan, jadi sekarang lengannya patah. Apakah Anda ingin mengalami nasib yang sama seperti dia? Jonathan mengangkat kakinya dan segera menendang pria di kakinya. Kemudian, dia menatap dingin ke arah pria lain dengan tinjunya terkepal. Adapun pria yang ditendang, saat dia dilepaskan oleh Jonathan, yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang menyiksa dari tulangnya yang patah. Itu sangat menyakitkan sehingga dia pingsan di tempat. Brad, apakah kamu tahu siapa kami? Anda sedang mencari kematian jika Anda berani main-main dengan salah satu dari kami. Ketika pemimpin orang berbaju hitam melihat apa yang dilakukan Jonathan, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap dia. Mari kita beri anak kecil ini pelajaran yang bagus. Ya, begitu perintah dikeluarkan, rombongan pria-pria tangguh itu langsung menyerbu Jonathan. Sialan kamu. Jonathan mengalihkan pandangannya dan mengirimkan tendangan terbang ke dada pria yang datang ke arahnya. Hanya seperti itu, dada pria itu ambruk karena dampak dari tendangan itu. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam yang mengelilingi Jonathan tanpa sadar mundur beberapa langkah ke belakang. Pemimpin, yang baru saja bersiap untuk memberi pelajaran keras kepada Jonathan, tertegun di tempat, bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Tanpa diduga, seseorang yang mengenakan jas putih datang berlarian tepat pada saat itu. Apa yang sedang terjadi? Tentang apa semua keributan itu? Bukankah aku meminta kalian untuk membersihkan tempat kejadian? Apa yang kamu lakukan? Begitu pria berjas putih itu masuk, dia dengan marah memberi pria berbaju hitam itu sebuah telinga. Baxter, seseorang memberi kita masalah di sini. Dia melukai orang-orang kita. Pemimpin gerombolan itu dengan cepat melompat ke depan dan menuding Jonathan. Oh, pria bernama Baxter itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah Jonathan setelah mendengar kata-kata itu. Saat kilatan tajam melintas di matanya, Baxter tidak bisa menahan tawa. Tidak ada yang berani membuat masalah bagi saya selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang bodoh-bodoh hari ini. Mendorong salah satu pria dengan satu tangan, Baxter melangkah ke arah Jonathan. Jonathan, di sisi lain,
Tetap acuh tak acuh bahkan setelah menghabisi dua pria kuat secara berurutan sambil terus beristirahat di kursi pijat. Melihat pemandangan seperti itu, Baxter mencibir dan maju beberapa langkah. Kemudian, dia duduk tepat di depan Jonathan. "Nak, kamu telah menyakiti orang-orangku. Apakah kamu tidak akan menjelaskan dirimu sendiri?" "Menjelaskan? Untuk apa?" Jonathan berkata dengan acuh tak acuh bahkan tanpa repot-repot membuka matanya. Sebagai Asura dengan 8 raja perang di bawah komandonya, seluruh Canaya berada di bawah kendali Jonathan. Menghadapi orang yang tidak seperti Baxter, Jonathan bahkan tidak mengedipkan mata. Namun, beberapa orang tidak akan menyerah begitu saja. Faktanya, mereka akan menerima begitu saja toleransi orang lain terhadap mereka. Baxter adalah orang seperti itu. Kata-kata provokatif Jonathan berhasil menyulut api amarah dalam dirinya. "Bagaimana menurutmu, Brad? Kamu memukuli anak buahku. Apa menurutmu ini sudah berakhir?" Baxter meraung saat dia bangkit dari kursinya. Kemudian, kedua telapak tangan Baxter mengepal dan mengayunkannya ke wajah Jonathan. Bang! Suara garing terdengar saat tinju Jonathan mendarat di wajah Baxter dan menjatuhkannya ke tanah. "Baxter!" seru sekelompok pria berpakaian hitam. Sekali lagi, mereka berkumpul di sekitar Jonathan. Namun, mereka semua diselimuti ketakutan saat melihat tatapan menakutkan di mata Jonathan. Sebagai bawahan Baxter, orang-orang ini secara alami tahu betapa jahatnya bos mereka. Namun, pada saat itu, pria di depan mereka mengalahkan Baxter hanya dengan satu pukulan. "Siapa orang ini? Bodoh! Apa kau hanya akan terus menatapnya?" Baxter menutupi lengannya kesakitan dan berteriak, "Cepat dan rawat dia. Sia-siakan dia. Aku ingin dia mati. Saya pikir Anda ingin diri Anda mati." Jonathan berteriak dengan marah. Tepat pada saat itulah suara malas tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. "Apa yang terjadi di sini?" Jonathan mengikuti sumber suara itu dan menemukan bahwa itu milik wanita glamor tadi. Wanita itu mengenakan gaun satin merah panjang yang memamerkan sosok cantiknya. Bibir merah cerahnya menonjolkan wajahnya yang cantik, dan dia memancarkan pesona memikat yang tak terbantahkan. Hanya saja mata wanita itu dingin dan mati. Rasa dingin itu datang dari lubuk jiwanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang sepadan dengan waktunya. Ketika sekelompok antek melihatnya, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan menyapa dengan hormat, "Miss Juliet." Dengan sebatang rokok terjepit di antara jari-jarinya, wanita itu berjalan menuju Baxter dan menjentikkan abu rokok padanya. Abu jatuh dan mendarat tepat di mulut Baxter. Namun, pria itu bahkan tidak berani tersentak. Sambil menahan rasa sakit di lengannya, dia hanya bisa diam dan diam. Jelas, Baxter yang perkasa takut pada wanita bernama Juliet ini. "Sampah tak berguna," kata Juliet pelan. Suaranya memesona namun menakutkan menusuk tulang. Inilah saat wajah Baxter berubah saat dia berjuang untuk bangun. Dengan satu tangan di tanah, dia berlutut di depan Juliet sambil terengah-engah. "Miss Juliet, tolong maafkan aku. Juliet, tolong selamatkan hidupku." Bahkan Jonathan yang sudah terbiasa menyaksikan pemandangan seperti ini pun sedikit mengernyit. Terbukti dari tindakan Baxter sebelumnya bahwa dia adalah pria yang sombong dan kejam. Orang seperti dia pasti memiliki darah di tangannya. Namun, penjahat seperti dia sebenarnya sangat takut pada wanita yang berdiri di hadapannya ini. "Siapa wanita ini?" Baxter bersujud tanpa henti sampai dahinya mulai mengeluarkan darah segar. Sementara itu, Juliet perlahan-lahan berjalan ke depan untuk duduk di depan Jonathan. "Angkat kepalamu." Juliet tersenyum dan berkata kepada Baxter. Saat Baxter mendongak, puntung rokok ditekan tepat ke dahinya. Baxter mendesis dengan gigi terkatup, menekan keinginan untuk berteriak kesakitan. Baru pada saat itulah Juliet menyeringai senang dan menoleh untuk melihat Jonathan. "Kamu benar-benar berhasil melumpuhkan anjingku. Keterampilan Anda tidak buruk. Bagaimana kalau Anda bekerja untuk saya mulai hari ini dan seterusnya?" Jonathan tetap acuh tak acuh di hadapan wanita mempesona ini. "Sepertinya tidak banyak masa depan yang bekerja denganmu." "Ha, kau bajingan yang berani." Juliet menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menyandarkan kakinya di belakang Baxter, yang masih berlutut, dan melanjutkan, "Nak, karena kamu berada di terminal ini, aku berasumsi kamu sedang menuju ke Lumonberg." Melihat sikap santai Juliet, Jonathan berbalik dan kembali ke tempat duduknya. "Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak,
kalian tidak akan seberuntung itu lain kali. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan Jonathan sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Di seberangnya, Juliet menatap wajah Jonathan dengan tatapan membara. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang menarik minatnya. Nikmati saat-saat terakhir kedamaianmu. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Wanita aneh yang bernama Juliet terbang di kelas 1, sama seperti Jonathan. Namun, dia tidak mau repot-repot berinteraksi lebih jauh dengan Jonathan di pesawat. Perjalanan pesawat 3 jam berlalu dengan sangat cepat. Tepat saat Jonathan berjalan keluar dari terminal, ia langsung dipojokkan oleh sekelompok pria berpakaian serba hitam. Setelah itu, sebuah Bentley hitam perlahan berhenti di depannya. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah Juliet yang tersenyum. Bocah cilik, sudah kubilang kamu tidak bisa lepas dariku. Sekarang, saya memberi Anda 2 pilihan. Jadilah baik dan ikuti aku, atau mati. Begitu kata-kata Juliet jatuh, semua pria berbaju hitam menggerakkan tangan mereka ke pinggang. Apakah kamu tahu bahwa hal yang paling aku benci adalah diancam oleh seseorang? Jonathan mendengus dingin sebelum seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Dalam hitungan detik, tinjunya sudah mendarat di tenggorokan beberapa pria di depannya. Jonathan dengan gesit menghindari darah yang menyembur kemana-mana sementara tangan kanannya menarik dasi salah satu pria, menggunakan dia sebagai perisai manusia untuk memblokir serangan yang akan datang. Lindungi Mes, Juliet. Seseorang mengetahui rencana Jonathan dan berteriak. Namun, sudah terlambat. Jarak 10 meter bukanlah apa-apa bagi Jonathan. Dalam sekejap, Jonathan muncul di depan Bentley. Kemudian, dia mendobrak jendela mobil dengan tinjunya dan dengan kasar menjambak rambut Juliet. Berhenti. Kepala Juliet ditekan ke jendela yang dihancurkan oleh Jonathan sementara matanya yang terbuka lebar dipenuhi teror. Dia benar-benar ngeri. Lagi pula, jendelanya terbuat dari kaca anti peluru. Bahkan dari jarak dekat, itu bisa memblokir serangan tembakan. Namun, pria ini benar-benar memecahkan kaca dengan tangan kosong. Juliet bertanya-tanya apakah Jonathan manusia. Darah segar menetes di sisi pintu mobil. Untuk pertama kalinya, Juliet melihat hidupnya berkelebat di depan matanya. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Tanyakan saja, dan aku akan memberikannya padamu. Juliet benar-benar terguncang. Pada saat itu, dia dipegangi rambutnya dan ditekan ke jendela mobil. Seolah itu belum cukup buruk, dia melihat langsung ke tubuh bawahannya yang tak bernyawa di tangan Jonathan yang lain. Di luar mobil, semua anak buahnya menodongkan senjata ke arah Jonathan. Namun, Juliet tidak merasakan sedikit pun keamanan. Saat melihat tatapan meneror di mata Jonathan, Juliet akhirnya mengerti satu hal. Dia akan mati. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, saya benci diancam. Jonathan dengan santai membuang mayat di tangannya, tetapi cengkeramannya pada Juliet semakin kuat. Di bawah kekuatannya, wajahnya memerah, dan dia merasakan mati lemas. Turunkan pistolnya sekarang. Apa kau ingin aku mati? Juliet berteriak dengan wajah merah. Mendengar kata-katanya, pria berjas hitam meletakkan senjata mereka, dengan waspada mengepungnya, dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Ketika Jonathan melihat bagaimana sekuritas telah memblokir semua kemungkinan rute pelarian, dia mencibir di dalam hatinya jelas bahwa mereka telah melakukan ini secara teratur. Namun, trik seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Jonathan. Bahkan ketika dia menghadapi ribuan pasukan di perbatasan, Jonathan Goldstein tidak pernah takut, apalagi menghadapi para penjaga itu dengan tipu muslihat yang mewah. Apa nama belakang Anda? Tanyanya dengan wajah dingin. Yaeger, jawab Juliet dengan terengah-engah. Dia mengerti bahwa setiap kata-katanya akan menentukan nasibnya, jadi dia tidak berani ragu bahkan sedetik pun. Yaeger, apakah ada orang dari keluarga Yaeger di Lumonberg? Ya, sejak 2 tahun lalu, katanya dengan suara sedih. Saudaraku adalah Raja Lumonberg. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Jonathan bersiap untuk menyingkirkan wanita sombong ini setelah menanyainya. Namun, setelah dia mendengar, dia menyebutkan Raja Lumonberg, wajahnya langsung berubah, dan cengkeraman tangannya sedikit mengendur. Jika ada yang berani menyebut dirinya Raja di Lumonberg, itu pasti Hayes Yeager. Dan Juliet ini adalah saudara perempuannya. Merasakan tekanan di lehernya mulai berkurang, Juliet mulai menarik napas dalam-dalam. Lepaskan aku sekarang, bocah nakal, dan aku akan meminta kakakku untuk melepaskanmu.
Juliet yang akhirnya bisa bernafas lega mengira Jonathan gelisah karena gelar kakaknya. Oleh karena itu, dia membuka bulannya dan mencoba menawar lagi. Tapi seperti yang dia lakukan, cengkeramannya semakin kuat. Lehernya terjepit kuat di tepi jendela mobil. Karena kekuatannya, dia batuk dan memuntahkan darah merah gelap. Kamu tidak bisa bunuh aku. Saudaraku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia dengan putus asa meraih pergelangan tangannya, berjuang untuk menghirup lebih banyak udara, tetapi tangannya seperti besi cor. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, mereka tidak mau mengalah. Butuh lebih dari 10 detik sebelum dia akhirnya melepaskannya. Meskipun Juliet belum mati, dia sangat lemah. Wanita arogan dan sombong itu tidak ditemukan di mana-mana saat dia merosot ke pintu mobil dan terengah-engah. Jonathan mengulurkan tangan dan menarik pintu mobil dengan sedikit kekuatan. Seketika, pintu yang seharusnya anti peluru dan tahan ledakan granat, dirobek seorang diri. Saat pintu jatuh, Cecilia, yang bersandar di pintu, langsung jatuh ke tanah. Tepat saat cahaya dingin melintas, Jonathan mengangkat tangan kanannya. Sebuah belati terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Kamu benar-benar pelayan yang baik. Jonathan menoleh untuk melihat sopir parubaya di dalam mobil. Dengan jentikan pergelangan tangannya, belati itu melesat. Menembus yang terakhir, memakukannya ke pintu mobil. Jibril, menyaksikan pembunuhan sopir itu, Juliet melolong sedih. Sebelum dia bisa berjuang untuk bangun, sebuah tamparan dari Jonathan mengirimnya kembali ke tanah. Aku akan memberimu kesempatan. Minta Hayes untuk datang sekarang dan tunjukkan padaku bagaimana dia akan membiarkanku pergi. Kata Jonathan dingin sambil duduk di kursi belakang mobil. Saat itu, Juliet, yang terbaring di tanah, tidak lagi memiliki rasa takut di matanya saat dia memandangnya. Sebaliknya, mereka muram dengan sedikit kegilaan. Saya akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor sambil tersedak emosi. Hayes, aku di Bandara Lumonberg, Gabriel telah terbunuh. Bantu aku. Beberapa kata singkat kemudian, dia menutup telepon. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia terhuyung-huyung untuk membuka pintu mobil dan menatap tubuh Gabriel. Dalam waktu kurang dari 20 menit, terdengar dengungan keras di langit saat sebuah helikopter dengan cepat mendekati. Bandara terlihat, namun helikopter mendarat langsung di tempat parkir di luar Bandara Lumonberg. Tidak hanya itu, beberapa kendaraan militer berhenti di jalan satu demi satu sebelum ratusan tentara berseragam kamuflase melompat keluar dan mengambil kendali atas seluruh lingkungan. Saat itu, palka helikopter terbuka, dan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian latihan melompat keluar. Demit, siapa yang berani menyentuh adikku di Lumonberg? Saya pikir Anda memiliki keinginan mati. Salah nama bisa terjadi tetapi tidak salah nama. Hayes, yang juga dikenal sebagai Tiger, memiliki temperamen yang berapi-api seperti namanya dan sangat tidak kenal takut dalam perang. Beberapa tahun yang lalu, ketika Jonathan melakukan ekspedisi perang, dia bertemu dengan banyak bandit yang meneror pegunungan, tetapi hanya Hayes yang selamat dari semuanya. Alasan utamanya adalah Hayes setia dan mematuhi aturan. Meskipun dia mengambil alih gunung dan menguasai sisanya, dia tidak pernah mengganggu orang. Pada tanah longsor sebelumnya, meskipun jalan ditutup dan tim penyelamat tidak dapat mencapai area bencana, dia secara pribadi memimpin yang lain untuk berpartisipasi dalam misi penyelamatan. Meski begitu, bandit akan selalu menjadi bandit. Setelah pemusnahan, Jonathan mengirimnya ke stasiun di Lumonberg. Melihat mayat di tanah, Hayes melangkah menuju Bentley. Saat itu, Juliet sudah berhenti menangis. Dia dalam keadaan linglung saat dia memegangi tubuh Gabriel. Juliet, Hayes merasakan kesedihan saat melihat pemandangan di depan matanya. Adiknya kehilangan orang tuanya sejak muda. Saat itu, Gabriel adalah kepala pelayan keluarga. Meskipun majikannya meninggal karena kecelakaan, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia lebih berdedikasi untuk merawat keluarga Yaeger. Dapat dikatakan bahwa Gabriel berperan sebagai ayah Juliet. Sejak saat itu, karena itu, sulit baginya untuk menerima kematiannya yang tiba-tiba. Siapa yang berani melakukan ini padamu? Katakan padaku, dan aku akan membalas dendam untukmu. Berdiri di depan mobil, Hayes menggonggong. Saat itu, suara dingin terdengar dari kursi belakang Bentley. Tiger, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda lebih mampu sekarang?
Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan membalaskan dendamnya. Mengikuti kata-katanya yang sederhana, lusinan senjata diangkat sekaligus, masing-masing mengarah ke kursi belakang. Benli, hanya Hayes yang berdiri terpaku di tempat seolah-olah dia disambar petir. Sementara itu, butir-butir keringat mulai terbentuk di dahinya. Siapa di belakang sana? Keluarlah segera, perintah seorang letnan sambil perlahan-lahan beringsut ke kursi belakang. Benli, dengan pistol di tangannya, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika Hayes menariknya ke belakang. Komandan, letnan itu menoleh dan menatap Hayes dengan bingung. Pada saat itu, Hayes menelan ludah ketakutan. Terlihat jelas bahwa dia sangat bingung. Pergilah, kata Hayes sambil menarik bahu letnan itu ke samping. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia berjalan menuju kursi belakang mobil. Setelah itu, dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat siapa yang duduk di Bentley. Detik berikutnya, wajah Jonathan muncul melalui jendela. Hayes Yaeger, Raja Lumonberg. Betapa perkasanya kamu, Tuan Goldstein. Hayes mengira suara Jonathan terdengar akrab ketika dia mendengar yang terakhir berbicara. Namun, karena Lumonberg adalah daerah terpencil, Hayes pasti tidak percaya jika dia tidak melihat Jonathan dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan secara pribadi mengunjungi Lumonberg. Terlepas dari itu, meskipun Hayes memang melihat Jonathan dengan matanya sendiri, seluruh situasi masih tampak tidak nyata. Tiba-tiba, Hayes mengingat sesuatu dan berteriak kepada anak buahnya, "Semuanya, turunkan senjatamu. Aku akan membunuh siapa saja yang masih mengangkat senjatanya." Semua prajurit langsung menjatuhkan senjata mereka. Sementara itu, Juliet yang duduk di kursi penumpang depan menatap Hayes dengan mata terbelalak penuh rasa tidak percaya. "Singkirkan dia, Hayes. Dialah yang membunuh Gabriel," kata Juliet dengan sikap acuh tak acuh seolah-olah dia berbicara tentang cuaca. Namun, meskipun dia mengatakannya dengan santai, semua orang bisa merasakan kesedihan yang tersembunyi dalam nada bicaranya. "Diam," perintah Hayes sebelum berbalik menghadap Jonathan. Dia kemudian berlutut di depan yang terakhir tanpa ragu-ragu. "Maafkan dia, Tuan Goldstein. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik," pintanya. "Memaafkanmu." Jonathan berwajah batu. "Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apa yang saya katakan ketika saya menunjukmu untuk menjaga Lumonberg? Jangan bertingkah seperti bandit lagi." Itu hanya beberapa kata, tetapi berbicara banyak. Apalagi, Hayes memang menepati janjinya. Oleh karena itu, ketika dia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, Hayes tidak memiliki sedikit pun keraguan dan rasa bersalah dalam dirinya. Jonathan mengangguk kecil. "Itu benar. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa tahun ini di Lumonberg. Saya tidak akan menyangkal itu. Namun, apakah Anda lupa bahwa Anda, sebagai seorang jenderal, tidak boleh menambah kekayaan dan pengaruh keluarga Anda? Mengapa keluarga Yaeger sekuat ini di Lumonberg?" Aturan itu adalah aturan pertama yang diumumkan Jonathan setelah mendirikan kantor Asura. Di kantor Asura, ada 8 raja perang, yang memimpin puluhan ribu tentara, belum lagi jutaan tentara bayaran di bawah komando mereka. Jika semua jenderal itu memanfaatkan sumber daya mereka untuk kepentingan keluarga mereka, seluruh Canaya mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan dan perang dalam waktu 3 tahun. Hayes menundukkan kepalanya. Goldstein, meskipun keluarga Yaeger sekarang menjadi keluarga mapan di kota, kami tidak pernah sekalipun terlibat dalam masalah politik apapun. Saya hanya ingin keluarga saya hidup. Lebih baik, dia mencoba menjelaskan. "Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu." Jonathan mencibir. "Kantor Asura akan datang dan melakukan penyelidikan menyeluruh pada keluarga Yaeger. Jika Anda telah melakukan kesalahan, mereka pasti akan menemukan catatannya. Sedangkan untuk adikmu, aku akan memaafkannya atas nama persahabatan kita." "Aku tidak membutuhkan pengampunanmu," geram Juliet saat dia mengeluarkan belati yang tertancap di dada Gabriel. Dia kemudian menyerbu ke arah Jonathan. "Berhenti!" Hayes berteriak kaget. Dia dengan cepat bangkit dan meraih pedang dengan tangan kosong, menghentikan belati agar tidak menusuk tubuh Jonathan. "Lepaskan, Hayes. Jika kamu tidak ingin membalaskan dendam Gabriel, aku akan..." Retak. Dengan jentikan lembut, belati di genggaman Hayes pecah menjadi 2 bagian.
Pada saat yang sama, Hayes mengayunkan tangan kanannya ke arah Juliet dan memukul lehernya. Yang terakhir langsung pingsan sementara Hayes berlutut dengan setengah belati masih di tangannya. Tolong, Tuan Goldstein, Anda tahu situasi saya. Semua anggota keluarga saya yang lain telah dibunuh. Hanya karena itu saya membawa orang-orang saya untuk membalas dendam. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Tolong kasihanilah dia, Tuan Goldstein, dia memohon pada Jonathan. Karena aku sudah berjanji untuk melupakannya, aku akan melakukannya dan memaafkannya, kata Jonathan dengan santai saat keluar dari Bentley. Namun, kakakmu terlalu sombong. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan aku karena tidak membiarkannya. Terima kasih, Tuan Goldstein. Hayes berkata dengan suara bergetar. Sementara itu, di atas bukit di belakang kediaman Gomez, seorang lelaki tua dengan rambut beruban sedang berlatih seni bela diri di atas panggung yang dibangun di atas bukit. Langkah kakinya ringan saat dia bergerak. Saat dia melakukannya, udara di sekitarnya tampak bergerak bersamanya, tindakannya mengirimkan riak melaluinya. Jika ada spesialis seni bela diri yang lewat, mereka pasti dapat mengatakan bahwa ini hanya dapat dicapai oleh seorang Grandmaster. Pria tua ini tidak lain adalah Philip Gomez, kepala keluarga Gomez. Seiring waktu berlalu, tindakan Philip mulai dipercepat. Pada akhirnya, dia tampak bergerak begitu cepat hingga tubuhnya berubah menjadi kabur. Ada dedaunan yang melayang di udara di sekitar peron setelah tersapu dari dahan oleh angin sepoi-sepoi. Dengan gerakan Philip yang anggun namun kuat, daun-daun itu seolah bergerak mengikuti gerakannya. Mereka bergerak dengan cepat di udara atau melayang dengan lembut sesuai dengan gerakannya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Tepat pada saat itu, seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas berjalan ke peron. Ayah, kami baru saja mendapat kabar bahwa Juliet telah diserang di Bandara Lumonberg. Hayes sudah bergegas untuk menyelamatkannya. Dengan suara teredam, dedaunan yang awalnya berkibar jatuh ke lantai. Philip terhuyung, mundur sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ayah, pria parubaya itu dengan cepat berjalan untuk membantu Philip. Philip menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Meskipun saya telah mencapai alam unggul, kondisi saya masih relatif tidak stabil. Energi di dalam tubuh saya masih belum bisa mengalir dengan lancar. Seni bela diri membutuhkan latihan terus-menerus, tetapi saya sudah sangat tua. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak saya berkultivasi, ini masih menjadi batas saya. Karena Quinton adalah satu-satunya orang selain saya yang berbakat dalam kultivasi di keluarga kami, Anda harus menjaganya dan mengingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Mengerti, jangan khawatir, aku tahu. Zain membawa Philip untuk duduk di bangku batu di sampingnya. Selain itu, Quinton bukanlah tipe orang yang membuat masalah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar batas, jadi saya tidak khawatir tentang itu. Saat menyebut cucunya, mata Philip berbinar puas. Kamu benar, dia anak yang penurut, pujinya. Oh, benar, Juliet diserang di bandara. Ya, itu terjadi 1 jam yang lalu, jawab Zain dengan sopan. Hayes segera menyerbu dengan tentara dan senjata. Situasinya harus diselesaikan sekarang. Petik 2. Kilatan tajam melintas di mata Philip ketika dia mendengar putranya. Siapapun yang berani menyerang saudara perempuan Raja Lumonberg dengan alasan dia harus sangat berani. Namun, menilai dari sikap Juliet, itu tidak mengejutkanku. Di Lumonberg, selain keluarga Hayes, kami adalah keluarga terbesar dan terkuat di kota. Lebih memperhatikan masalah ini, aku tidak ingin si bodoh itu menyeret kita melewati lumpur. Mengerti? Zano mengangguk. Juga, pastikan untuk melihat-lihat hadiah yang diunggah di dark web. Philip melihat ke kejauhan dengan kekhawatiran terukir di wajahnya. Benar-benar kebetulan bahwa keluarga kami telah menjadi pengikut keluarga Osborn. Meskipun kami telah diberi kesempatan untuk mengembangkan seni bela diri, ada juga risiko besar yang menyertainya. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Jonathan, keluarga Osborn tampaknya sangat mewaspadai dia. Kalau tidak, mereka tidak akan berpikir untuk menggunakan kami untuk memposting pemberitahuan untuk hadiah ke web gelap. Saat ini, keluarga Gomez hanyalah bidak. Jalan kita masih panjang sebelum kita bisa mencapainya ujung papan catur. Jonathan sedang berbaring malas di sofa di kediaman Yaeger. Hayes berdiri di sampingnya dengan tubuh kekar saat dia dengan hati-hati membawa nampan. Goldstein, ini,
Teh jubah merah yang dihadiahkan kepadaku. Minumlah. Jonathan menghela nafas pada sikapnya yang pendiam. Apakah kamu membeli rumah ini? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa atas pertanyaan Jonathan. Seseorang memberikannya kepadaku tanpa mengharapkan imbalan uang. Jonathan melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa rumah itu lebih mewah daripada rumahnya. Terlepas dari keterpencilan Lumonberg, dianggap murah hati untuk memberi seseorang properti yang begitu besar di sana. Menjadi Raja Lumonberg tentu ada untungnya. Anda mendapatkan rumah yang begitu besar tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dan Anda hidup lebih mewah dari saya. Dia terkekeh, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Selain Hayes, Zakari dan Raja Perang lainnya juga menguasai banyak tanah dan tentara. Karena itu, akan lebih aneh jika tidak ada yang mencoba memberi mereka hadiah mewah. Karenanya, Jonathan memilih untuk tidak ikut campur selama mereka melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, hadiah tersebut berasal dari keluarga terpandang, sehingga mereka tidak perlu merasa tercela karena menerima hadiah tersebut. Penegasan Jonathan mengejutkan Hayes. Yang pertama sangat keras dan membenci korupsi dengan penuh semangat. Jadi wajar saja jika Hayes menjadi waspada terhadap pertanyaan tak terduga setelah Juliet. Pelanggaran. Saya minta maaf, Tuan Goldstein. Aku akan mengembalikan Manor ke keluarga Gomez. Aku menolak hadiah itu pada awalnya, tetapi mereka bersikeras bahwa Manor itu akan tetap kosong. Keluarga Gomez. Jonathan memotongnya di tengah kalimat. Hayes, apakah keluarga Gomez memberimu rumah ini? Ya, dia terbata-bata. Ya, itu bukan hadiah. Saya hanya tinggal di sini sementara selama yang saya inginkan secara gratis. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia berbicara dengan malu-malu. Namun, perhatian Jonathan tertuju pada 3 kata, keluarga Gomez. Dia datang ke Lumonberg untuk mempelajari kebenaran tentang pembunuhan Josephine. Yang mengejutkan, sebelum dia dapat melanjutkan penyelidikannya, dia menemukan bahwa Hayes terkait dengan Gomez. Keluarga Gomez adalah salah satu keluarga paling terkemuka di Lumonberg, yang jaraknya lebih dari 1.200 km dari Jadeborough, dan tidak memiliki ikatan bisnis dengan keluarga Smith. Mereka tidak punya alasan untuk berhubungan satu sama lain karena mereka juga tidak memiliki konflik kepentingan. Karena itu, Jonathan tidak tahu mengapa sebuah keluarga yang jauhnya ribuan mil dari mereka akan memberi mereka hadiah di web gelap. Kecurigaannya telah membawanya ke Lumonberg. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia akan memerintahkan Hayes untuk membasmi keluarga Gomez dan menyelesaikannya alih-alih melakukannya sendiri. Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu dekat dengan keluarga Gomez? Dia menatap Hayes dengan waspada. Sama sekali tidak. Hayes dengan cepat menjelaskan, saya selalu mematuhi peraturan Anda dan tetap berada di wilayah saya, mengurus urusan saya sendiri. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung sambil melanjutkan, ngomong-ngomong, menurutku masalah ini aneh. Saya berasumsi keluarga Gomez ingin menggunakan nama saya untuk memperluas kekuasaan mereka ketika salah satu anak buahnya menyerahkan kunci Manor kepada saya. Namun, mereka tidak pernah menghubungi saya sejak hari itu. Bahkan ketika patriark keluarga Gomez bertemu dengan saya di sebuah resepsi, dia akan ramah kepada saya tetapi tidak lebih. Selain itu, mereka tidak pernah menyebutkan Manor kepada siapapun, seolah-olah mereka telah melupakannya. Namun, itu membuatku tidak nyaman. Dengan kilatan tajam di matanya, Jonathan berkata, adalah bijaksana untuk tidak menonjolkan diri. Menurut apa yang Anda katakan, keluarga Gomez sangat menarik. Apakah Anda menyapu Manor secara menyeluruh setelah menerima kunci? Aku melakukannya, jawab Hayes pelan. Saya memberhentikan semua mantan karyawan dan mengganti mereka dengan tentara yang telah bersama saya selama bertahun-tahun atau anggota keluarga mereka. Departemen Informasi bahkan melakukan penyisiran Manor dengan cermat 3 kali untuk memastikan bahwa tidak ada bak pengawasan sebelum saya pindah. Aku tidak tahu kamu begitu teliti. Jonathan meletakkan cangkir tehnya. Beri aku informasi tentang keluarga Gomez yang sudah kuberitahukan padamu untuk dipersiapkan. Iya Pak. Hayes menerima laptop dari prajurit di sampingnya. Ini adalah informasi yang kudapat tentang keluarga Gomez, termasuk perincian semua anggota keluarga dan model bisnis mereka. Jonathan memotongnya dengan lambaian tangan,
dan Hayes dengan bijaksana mundur selangkah sementara Jonathan membaca sekilas file. Sang patriark, Philip Gomez, berusia 63 tahun dan salah satu bapak pendiri keluarga. Dia adalah seorang pria mandiri yang mendominasi setengah dari bisnis retail Lummonberg hanya dalam waktu 3 tahun. Zain Gomez, putra tertua, berusia 39 tahun. Dia menunjukkan ketajaman bisnis yang tajam dan memiliki pikiran yang cerdas dalam hal investasi. Pria itu juga ketua kamar dagang Lummonberg. Quinton Gomez, cucu tertua, berusia 19 tahun dan seorang siswa terbaik yang belajar manajemen bisnis. Seorang yang santun dan periang, dia memimpin 2 perusahaan media. Laporan investigasi ini memberitahu Jonathan semua yang perlu dia ketahui tentang anggota keluarga Gomez, bisnis mereka, dan naik turunnya keluarga. Orang biasa tidak akan menemukan sesuatu yang salah dalam laporan tersebut. Bahkan, mereka mungkin meratapi simpati atas penderitaan keluarga Gomez. Namun, di mata Jonathan, laporan itu patut dipertanyakan. Dia tidak menyiratkan bahwa Hayes akan cukup berani untuk membuat laporan palsu, tetapi detailnya tidak cocok. Salah satu perbedaan yang lebih jelas adalah foto Philip. Banyak foto Philip selama wawancara dimasukkan dalam laporan yang merinci peristiwa kronologis yang terjadi pada keluarga Gomez selama bertahun-tahun. Selama wawancara awal, Philip tampak kuyu dan lelah, seolah-olah dia menanggung beban kegagalannya. Dia mungkin terlalu memaksakan diri selama periode ketika keluarga Gomez mengembangkan bisnis mereka secara eksponensial. Tak lama setelah itu, kekacauan terjadi di Lummonberg ketika Lachlan Campbell, seorang panglima tertinggi, merebut kekuatan militer untuk memperbesar pasukan. Mereka secara agresif merekrut warga dan menjarah dari orang kaya. Keluarga Gomez memutuskan untuk memotong kerugian mereka dan melarikan diri dari Lummonberg, meninggalkan semua bisnis mereka. 2 tahun kemudian, Jonathan membentuk kantor Asura dan melancarkan operasi kontra pemberontakan untuk membunuh Lachlan dan menaklukkan ratusan ribu pasukan pemberontaknya. Saat Lummonberg hancur, keluarga Gomez kembali dan membangun kembali kota, memonopoli sektor bisnisnya dan menjadikan diri mereka sebagai keluarga paling terkemuka. Philip sekali lagi muncul di pusat perhatian setelah mereka kembali. Kali ini, dia berwajah segar dan berseri-seri, penuh semangat. Dan semangat untuk seorang pria di masa jayanya bisa membuat pria yang lebih muda merasa malu. Jonathan berkerut melihat foto terbaru Philip. Belum genap 1,5 tahun sejak keluarga Gomez kembali ke kota. Meskipun mereka mengklaim telah menempatkan perebutan kekuasaan di belakang mereka dan kembali ke kehidupan yang jujur untuk kebaikan, dia menganggap keadaan di balik transformasi drastis Philip itu aneh. Sebelum mereka menghilang ke pengasingan, fitur kurus Philip membuatnya tampak seperti berada di ambang kematian. Jonathan meramalkan bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih dari 5 tahun jika bukan karena pemberontakan. Penyembuhan biasa tidak dapat merevitalisasi kesehatannya. Namun, Philip bermata cerah dengan postur tegak di foto terbaru, kulitnya cerah dan halus. Fitur yang paling terlihat adalah pelipisnya yang sedikit menonjol. Itu adalah tanda seseorang berlatih seni bela diri. Hades sebelumnya memberitahu Jonathan bahwa ada kemungkinan keluarga Gomez berlatih seni bela diri. Perubahan drastis pada wajah Philip tampaknya membuktikan spekulasi Hades. Beberapa data hilang dari laporan, seperti penilaian aset keluarga Gomez sebelum perang, dan penilaian total investasi setelah perang, serta kedatangan dan kepergian mereka selama tahun. Hilangnya mereka, detailnya tidak lengkap, dan saya membutuhkannya untuk analisis lebih lanjut, kata Jonathan. Merata, melemparkan laptop ke Hayes. Hayes menangkap perangkat itu dan menendang seorang tentara yang membungkuk di sampingnya. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar? Bukankah saya sudah memberitahu Anda untuk memberi saya laporan seluas mungkin? Apakah Anda memiliki kapas di antara telinga Anda, atau Anda ingin dipecat dari posisi Anda sebagai kepala intelijen? Pria parubaya itu mendarat 3 meter jauhnya, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Dia dengan cepat bangkit dan memberi hormat kepada Hayes dengan cepat. Komandan, militer nakal mengubah banyak data untuk menjara aset sebelum keluarga Gomez meninggalkan Lummonberg. Arsip industri dan kota, semuanya telah dihancurkan, dan tidak ada referensi silang. Setelah mereka kembali, kota hancur, dan pemerintah memberi banyak investor dan pengusaha lampu hijau untuk menghidupkan kembali perekonomian. Banyak prosedur yang diabaikan dan tidak lengkap.
Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai keberadaan keluarga Gomez karena kami ditempatkan di sini 3 tahun lalu ketika mereka pergi. 5 tahun lalu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lalu mengapa saya membayar Anda? Hayes melotot, dan tangannya terulur untuk memukul kepala intelijen. Cukup, bentak Jonathan tidak sabar. Berhenti membuat pertunjukan. Investigasi apapun diperkirakan akan gagal jika catatan itu sengaja dihancurkan. Hayes menyematkan bawahan itu dengan tatapan maut sebelum dengan hormat mengisi ulang cangkir teh Jonathan. Goldstein, mengapa tiba-tiba tertarik pada keluarga Gomez? Katakan saja, dan saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan kepada saya. Tidak apa, Jonathan tertawa kecil. Seseorang memberi saya hadiah di web gelap. Saya menduga itu adalah keluarga Gomez. Teko keramik di tangan Tiger hancur berkeping-keping karena jawabannya. Tatapan Jonathan terbang ke Hayes untuk menemukan kebrutalan dingin menetap di wajahnya seperti topeng batu, tanda-tanda. Humor telah menghilang. Saya akan memimpin tentara ke kediaman Gomez dan melawan mereka semua sekarang, Tuan Goldstein. Kemudian, Hayes berbalik, untuk melakukan apa yang dia janjikan, tetapi Jonathan menghentikannya. Kembali ke sini, bentaknya. Hayes berputar untuk menghadapinya. Tidak, Tuan Goldstein. Tidak jika mereka berani menyentuh Anda. Omong kosong. Jonathan menghela nafas pada sikap serius Hayes. Bisakah kamu berhenti sejenak untuk berpikir dengan benar? Apakah saya akan melakukan perjalanan sejauh ini ke Lumonberg jika saya hanya ingin menghancurkan keluarga Gomez? Jadi, Hayes tergagap bingung. Menurutnya, musuh harus ditaklukkan, dan tidak ada jalan lain. Namun, Jonathan punya rencana lain. Dia bangkit dan melangkah keluar. Goldstein, apa yang kamu? Jangan ikut campur dalam urusan keluarga Gomez ini. Aku akan memberitahumu jika kau dibutuhkan. Aku akan keluar untuk bernafas. Jangan ikuti saya. Kemudian, dia menghilang ke taman. Hayes menatap kepala intelijen lagi. Cari tahu keberadaan keluarga Gomez lewat malam ini. Peringatkan divisi ketiga dan kelima untuk siap tempur dan berjaga-jaga dalam shift 8 jam. Mereka perlu bersiap untuk segera dimobilisasi. Iya Pak, kepala intelijen berbalik dan pergi. Hayes melirik ke timur ke arah kediaman Gomez. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Seorang penjaga kaki yang mengenakan seragam penjaga kediaman Yaeger muncul dari samping petak bunga. Mengikuti geramannya. Komandan, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengisi ulang air? Hayes melihatnya memegang kendi air dan menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Bersihkan ini. Iya Pak. Penjaga muda itu membungkuk untuk mengambil potongan-potongan yang hancur, dan butiran keringat jatuh dari ujung hidungnya saat dia melihat Hayes pergi. Rumah besar di sebelah utara kediaman Yaeger adalah milik Juliet, dan dia merosot ke sofa pada saat itu, matanya memerah dan bengkak. Sebuah foto Gabriel tergeletak di atas meja kopi. Finlay ada di sini, Mes. Juliet, seorang wanita parubaya mengumumkan di pintu. Biarkan dia masuk. Jawab Juliet datar, meskipun tetesan air mata mengalir di pipinya. Wanita itu membuka pintu ruang tamu, dan sesosok tubuh masuk. Pemuda itulah yang mengambil poci teh yang pecah di taman tadi. Ini rekaman percakapan di taman, Mes. Juliet, kata Finlay, mengeluarkan pulpen dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kopi. Komandan memanggil pria itu sebagai Tuan Goldstein, tetapi identitasnya tetap tidak diketahui, hanya dia yang tahu. Datang ke Lumonberg untuk menyelidiki hadiah yang ditempatkan padanya di web gelap. Orang yang mengeluarkan bounty adalah anggota keluarga Gomez. Keluarga Gomez, dia menggema dengan lembut, pandangannya tertuju pada foto Gabriel di atas meja. Mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Finlay menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti di jalurnya dan berbalik. Lagi setelah 2 langkah, ada yang lain. Aku akan melakukan apa saja untukmu, Mes. Juliet, katanya dengan suara rendah setelah jeda yang lama untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia perlahan mengangkat pandangannya untuk bertemu matanya. Mata mereka terkunci selama beberapa detik sebelum dia tertawa terbahak-bahak dan merosot ke sofa. Apapun untukku. Apa kau menyatakan perasaanmu padaku? Juliet menamparkan mulutnya dengan tangan, dan lebih banyak air mata kesedihan atau kegembiraan mengalir di wajahnya. Tangannya kemudian meluncur lebih rendah, melebarkan kerah kausnya. Panas di sini. Kemarilah,
Finlay, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Miss Juliet, sedikit lebih rendah. Beri aku telingamu. Dia terengah-engah dalam tawa. Finlay melakukan seperti yang diperintahkan dan dengan masam menundukkan kepalanya. Napasnya mulai bertambah cepat saat dia melihat belahan dadanya di bawah pakaiannya tanpa halangan dari sudut pandangnya. Detik berikutnya, botol anggur pecah di atas kepalanya. Dia jatuh ke tanah dalam tumpukan, dan noda merah tua mulai menggenang di sekelilingnya. Kamu tidak layak menghiburku, dasar babi. Keluar dari sini. Westmount adalah salah satu bar termewah di Lummonburg. Ada pekerja kantoran yang mengunjungi bar untuk melepaskan stres terkait pekerjaan dan preman tanpa pekerjaan yang layak yang hidup. Tanpa tujuan, nongkrong di bar. Di bawah cahaya redup, semua orang melepas fasad yang telah mereka kenakan sepanjang hari, memutar tubuh mereka sesuka hati saat mereka mengekspresikan emosi asli mereka. Selain suasana santai dan hedonistik di bar, lingkungan yang berbeda dapat diamati di ruang bawah tanah bar. Pejuang dengan tubuh telanjang berkumpul di dalam cincin segi delapan yang dipagari dengan kawat berduri. Kegembiraan mengayunkan pukulan ke lawan mereka, adrenalin yang terpacu karena melihat para pejuang berdarah. Dan kegilaan membunuh bercampur aduk di tempat yang kacau dan tanpa hukum itu. Saat itu, di dalam ring segi delapan, seorang petarung bertopeng putih dengan santai menggerakkan tubuhnya. Sementara itu, komentator yang mengenakan jas berteriak kegirangan di luar ring. Topeng putih berhasil mengalahkan 5 lawan lagi malam ini. Dia adalah juara pertempuran bawah tanah Lummonburg sejati. Titik. Mari kita bersorak untuknya. Kerumunan ruang bawah tanah melompat berdiri dan menjerit, mengikuti teriakan komentator. Di dalam cincin segi delapan yang berlumuran darah, topeng putih mengangkat tangannya ke udara, memanjakan dirinya secara menyeluruh pada saat itu. Namun, saat itu, seorang pelayan berlari ke arah komentator dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sebelum bergegas pergi, komentator menoleh untuk menatap ke arah jendela dari langit-langit ke lantai kamar 3. Sambil menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Jendela itu adalah cermin satu arah, jadi interiornya tidak terlihat dari luar. Meski demikian, komentator tahu bahwa orang yang duduk di kamar pribadi itu adalah Ken Channing, yang merupakan pemimpin Gang Hill River, geng terbesar di Lummonburg. Hai, jika tidak ada orang lain yang akan menantang saya, cepatlah dan buka pintunya. Sudah waktunya saya pergi. Topeng putih berteriak di dalam ring segi delapan. Ini, komentator memandang topeng putih dengan wajah pucat. Topeng putih, kami tahu prinsipmu. Untuk tidak pernah melepas topeng, tapi kami baru saja menerima kabar dari tamu di dalam kamar 3. Tamu, menawarkan 1 juta untukmu melepas topengmu. Buka pintunya. Topeng putih mengulangi dengan dingin. Komentator sudah lama bekerja di sana, jadi dia sangat paham dengan kemampuan topeng putih. Pada saat itu, dia bingung menerima sikap topeng putih. Di satu sisi, Ken adalah pemimpin sebuah geng. Di sisi lain, topeng putih adalah petarung jenius yang ganas yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Komentator tahu dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Saat itu, seorang pria kekar keluar dari kamar 3. Brad, bosku Ken ingin melihat wajahmu. Ini adalah kartu yang berisi 1 juta. Jangan bodoh. Saat pria kekar itu berbicara, dia melemparkan kartu bank ke tepi ring segi 8. Topeng putih menarik-narik rantai besi yang mengikat pintu cincin segi 8. Dia kemudian mengerahkan kekuatan pada mereka, dan rantai besi setebal lengan itu pecah menjadi 2 seperti selembar kertas. Katakan pada Ken untuk tidak main-main denganku jika dia tidak ingin mati. Topeng putih menendang kartu bank di lantai, sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang ganti. F***, Anda memiliki kesempatan Anda. Pria kekar itu menjadi marah saat melihat kelancangan topeng putih. Dia menarik belati dari pinggangnya, dan mengayunkannya ke punggung topeng putih. Po, suara gedebuk terdengar. Pria berotot itu tampak terpana saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Entah bagaimana, topeng putih telah menjadi pengguna belati, dan ujung runcing senjata itu tertancap di jantung pria berotot itu. Sialan, sensasi ini luar biasa. Saya tidak bisa menahan diri sekarang. Topeng putih dengan paksa mengeluarkan belati, membiarkan darah pria kekar itu berceceran di topengnya. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, topeng putih memegang belati di tangannya dan berjalan menuju kamar 3.
Jeritan ngeri meletus di dalam ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keheningan terjadi. Di dalam kamar pribadi, Topeng Putih sedang duduk di dada Ken. Dia mendorong belati ke mulut Ken dan perlahan mendorongnya lebih dalam, menancapkan senjata ke otak yang terakhir. Tiba-tiba, telepon Topeng Putih berdering di dalam sakunya. Berdiri, dia mengeluarkan telepon dan sejenak linglung. Juliet, ada apa? Di pinggiran utara Lumonberg, Jonathan membuka sebotol anggur putih dan dengan lembut menuangkannya ke prasasti di depannya. Itu adalah tempat pemakaman para prajurit yang telah mengorbankan hidup mereka selama perang untuk mengakhiri pemberontakan di Lumonberg saat itu. Son, dulu, jika kamu tidak melindungiku saat bom meledak, mungkin Asura tidak akan ada. Hari ini, awalnya, saya ingin membangun makam terpisah untuk Anda, tetapi saya tahu Anda tidak akan setuju untuk menerima perlakuan khusus itu. Tolong izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk memberi penghormatan kepada Anda semua dengan segelas anggur ini. Setelah mengatakan itu, Jonathan meletakkan gelas wine di tangannya di samping prasasti. Dia berturut-turut menyalakan beberapa batang rokok sebelum perlahan berbalik untuk melihat ke belakang. Kamu telah mengikutiku sepanjang perjalanan. Saatnya untuk menunjukkan dirimu. Rerumputan bergoyang saat angin sepoi-sepoi bertiup, tapi tetap saja, tidak ada yang terlihat di jalan di belakang Jonathan. Dia mengerutkan kening ke semak yang agak jauh. Apa masalahnya? Apakah saya perlu mengirim undangan agar Anda keluar? Saya tidak ingin mengulangi diri saya sendiri. Tunjukkan dirimu. Setelah Jonathan berbicara, suara gemerisik terdengar dari semak saat 2 tentara berdiri. Apakah Tiger menginstruksikanmu untuk mengikutiku? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. Salah satu prajurit menjawab, ya. Komandan mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia menyuruh kami untuk melindungimu. Itu jawaban yang salah. Jonathan mendengus. Dia dengan ringan meluncurkan dirinya ke atas dan muncul di samping kedua tentara itu. Secara instan, retakan, salah satu pauldron prajurit hancur saat suara retak bergema di udara. Pistol hitam jatuh dari lengan prajurit yang mengendur. Sekali lagi, keduanya adalah pembunuh. Jonathan mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dagu prajurit lainnya. Detik berikutnya, prajurit itu menghembuskan nafas terakhirnya. Pembunuh yang tersisa mendengus. Jonathan mengerutkan alisnya saat dia melihat cairan menjijikkan dan bau mengalir di mulut dan hidung si pembunuh. Pembunuhnya jelas telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengonsumsi racun. Mereka bukan hanya pembunuh. Mereka adalah pembunuh yang siap mengorbankan diri jika diperlukan. Sebuah suara terdengar dari jauh. Jonathan mendongak ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat seorang pria bertopeng putih duduk di atas batu besar di dekatnya, yang terakhir menatapnya dengan tenang. Apakah Anda Jonathan Goldstein? Topeng putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari suaranya, orang yang memakai topeng putih sepertinya adalah seorang pemuda. Jonathan memperhatikan noda darah basah di topeng putih itu. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya, dia bahkan bisa mencium bau darah. Bukankah kamu pemberani, memiliki keberanian untuk berlarian setelah kamu baru saja membunuh seseorang? Kembali padamu. Topeng putih melompat ke depan dan melompat turun dari batu besar. Sebelumnya, saya tidak mengerti mengapa ayah menawarkan hadiah setinggi itu untuk mengakhiri hidup Anda. Namun, saya pikir saya mulai mengerti maksudnya setelah melihat keahlian Anda sebelumnya. Jonathan sedikit terkejut setelah mendengarkan pidato topeng putih. Menawarkan hadiah untuk mengakhiri hidupku. Apakah itu berarti Anda adalah Quinton Gomez? Kamu benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh. Mendengar namanya, topeng putih mengulurkan tangan ke bagian belakang kepalanya. Dan menariknya dengan lembut, menyebabkan topeng putih itu jatuh ke tanah. Dengan itu, wajah tampan di balik topeng itu terungkap. Jonathan mengerutkan alisnya saat melihat mata Quinton yang dingin dan haus darah. Saya membaca tentang ini dari teknik naga suci kuno. Matanya tidak berjiwa, dan dia sangat mematikan dan biadab. Itulah tanda-tanda seseorang berubah menjadi setan. Jonathan berpacu saat dia melihat tatapan Quinton yang mengancam dan kejam. Setelah memperoleh teknik naga suci kuno, Jonathan merenungkan apakah ada makhluk yang mirip dengannya di dunia ini. Orang-orang seperti Zakari dan yang lainnya yang mendapat gelar Raja Perang tentu sangat kuat dan mahir dalam pertempuran. Meski begitu, mereka masih manusia fana. Pelatihan mereka hanyalah untuk memoles
Kekuatan eksternal mereka alih-alih kultivasi. Pertemuan Jonathan dengan Quinton hari itu akhirnya membuktikan hipotesisnya. Namun, Jonathan tidak yakin apakah itu karena metode kultivasi Quinton atau karena dia berubah menjadi iblis yang aura yang terakhir menghilang dari waktu ke waktu, memberinya getaran yang sangat jahat dan aneh. Menarik, menurut laporan dari penyelidikan saya, Anda seharusnya menjadi pewaris keluarga yang kaya dan ceria. Tidak disangka, kamu yang sebenarnya adalah orang gila, ucap Jonathan sambil melihat noda darah di tubuh Quinton. Pada saat yang sama, Quinton telah sepenuhnya mengadopsi kepribadian aslinya. Berdiri di jalan kecil, Quinton menarik bajunya, memperlihatkan banyak bekas luka dengan berbagai ukuran di dadanya. Aku harus berpura-pura, jawab Quinton sinis sambil menghangatkan anggota tubuhnya. Sejak saya diuji untuk memiliki kualifikasi untuk berkultivasi, saya terjebak di ruang bawah tanah rahasia selama 1,5 tahun berkultivasi. Persetan, saya ingin menjadi seorang seniman, tetapi mereka memaksa saya untuk berkultivasi. Orang-orang itu akan menggantung saya di udara setiap kali saya berhenti dan memukuli saya. Dalam 1,5 tahun, saya memasuki alam precelestial dan naik ke alam postcelestial, semuanya demi membunuh bajingan itu. Dia hanya seorang pelayan rendahan. Beraninya dia memerintahku. Pada saat itu, Quinton tampaknya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setengah melengkungkan tubuhnya, dia tampak bergumam pada dirinya sendiri tetapi secara bersamaan menceritakan masa lalunya kepada Jonathan. Quinton memang terlalu kesepian. Dia tidak pernah menyebutkan pengalaman itu kepada orang lain. Lebih tepatnya, tidak ada yang bisa memahami dampak dari kehidupan bawah tanah yang dia jalani selama 1,5 tahun padanya. Saat itu, menghadap Jonathan, Quinton melepaskan semua perasaannya yang tertahan. Jonathan, karena kamu tidak ragu untuk melakukan pembunuhan, kurasa kamu mengerti sensasi membunuh orang lain. Quinton menatap Jonathan dengan antisipasi, sangat berharap yang terakhir akan memberinya tanggapan positif karena dia bisa merasakan kekuatan Jonathan yang luar biasa. Kekuatan Jonathan memberi tekanan yang tak terlukiskan pada Quinton. Oleh karena itu, Quinton berharap Jonathan bisa setuju dengannya mengenai hal itu. Dengan cara itu, dia setidaknya bisa mendapatkan sedikit kenyamanan setelah semua pembantaiannya. Tetap saja, di bawah tatapan tajam Quinton, Jonathan sedikit menggelengkan kepalanya. Saya memang mengakhiri hidup orang lain, tetapi saya tidak mengambil nyawa orang yang tidak bersalah. Aku hanya membunuh mereka yang pantas mati. Misalnya, saya harus melenyapkan Anda jika Anda mencoba membunuh saya. Sudut mulut Quinton membentuk senyum kecewa. Jadi, kamu ingin menghentikanku membunuh orang lain dengan membunuhku. Saya pikir kami adalah orang yang sama. Saya kira saya salah. Apakah Anda tahu bahwa Beatrice Start gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan saya ketika saya membungkus tinju saya dengan erat di tenggorokannya. Dia bahkan rela menyerahkan segalanya hanya untuk tetap hidup. Sejak saat itu, saya mengerti bahwa selama saya cukup kuat, saya bisa mengendalikan segalanya. Jonathan, meski aku tidak tahu mengapa ayah ingin menyingkirkanmu, sekarang aku memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Jika Anda melakukannya, saya dapat membiarkan Anda bertahan hidup. Quinton mengepalkan tinjunya dan menatap Jonathan tanpa ekspresi, menunggu jawaban yang terakhir. Jawaban Jonathan agak lugas. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih pilihanmu juga. Anda bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Anda melakukan itu, saya dapat memaafkan Anda dari menghadapi kematian. Sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. Quinton terkekeh. Detik berikutnya, tubuhnya berada di udara, menyerbu ke arah Jonathan. Pergi ke neraka, dia berteriak, menegangkan tangan kanannya dan menusuk langsung ke leher Jonathan. Dia terlalu lambat, memfokuskan energi spiritualnya pada matanya. Jonathan mengira Quinton tampaknya bergerak sangat lambat meskipun kelincahannya. Jonathan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mengangkat kaki kanannya, dan mencoba untuk membut Quinton di perut bagian bawahnya. Itu adalah ladang obat mujarab sekaligus dasar kultivasi seseorang. Setelah bidang ramuan seseorang terluka, mereka harus memulihkan diri selama beberapa bulan untuk pulih jika itu adalah cedera ringan. Gangguan yang parah.
akan menyebabkan hilangnya kemajuan kultivasi. Seniman bela diri itu tidak lagi bisa berkultivasi lagi di masa depan. Meskipun Jonathan ingin melihat metode kultivasi Quinton, dia menganggap tidak ada alasan baginya untuk melakukannya jika Quinton gagal bahkan untuk melawan beberapa gerakan sederhananya. Bang! Setelah mendengus, Quinton terbang mundur dengan tangan gemetar. Sepersekian detik yang lalu, Quinton telah menggeser kedua tangannya ke bawah dan memblok tendangan kanan Jonathan di saat yang paling genting. Seorang ahli, kamu adalah jenis ahli yang aku cari selama ini. Quinton menunduk, menatap tangannya, yang mengejang kesakitan. Ekspresi histeris dan gembira menyebar di wajahnya. Untuk berkali-kali, aku ingin melawan kakekku untuk menguji kemampuanku, tapi aku benar-benar takut membunuhnya secara tidak sengaja. Setelah menyelesaikan kalimat itu, Quinton menghunjamkan tangan kirinya ke tanah, jari-jarinya membelah tanah yang mengeras seperti pisau tajam membelah sepotong tahu. Pasti terasa luar biasa membunuhmu. Quinton bergumam pada dirinya sendiri dengan nada rendah. Dia mengangkat tangan kirinya, melempari segenggam tanah ke wajah Jonathan. Kemudian, dia tetap rendah dan dekat ke lantai seperti macan tutul. Memburu mangsanya, berlari ke depan sambil membidik tubuh bagian bawah Jonathan. Itu adalah pertempuran yang bona fide. Kualitas keterampilan dan penguasaan teknik tidak ada. Satu-satunya hal yang penting adalah hidup dan mati mereka. Jonathan menutup matanya saat melihat tanah yang masuk. Setelah melihat itu, Quinton dengan cepat menarik pisau tajam menggunakan tangan kanannya, yang telah diposisikan di belakang punggungnya selama ini dan mengayunkannya ke area di antara kedua kaki Jonathan. Tamparan. Dengan suara renyah, Jonathan menggenggam tangan kanan Quinton. Mustahil. Quinton bergemuruh dengan mata terbelalak. Bahkan tidak sedetik pun berlalu sejak Quinton melemparkan tanah ke arah Jonathan sampai yang pertama mengungkapkan serangan pamungkasnya. Selain itu, Quinton dengan jelas melihat Jonathan menutup matanya. Karena itu, dia tidak dapat membayangkan bagaimana Jonathan dapat secara akurat menangkis serangannya tanpa bantuan penglihatan. Jangan bilang dia telah mencapai alam unggul seperti kakekku. Saat pikiran itu muncul, gagasan itu mulai berkembang liar di benaknya. Jonathan masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia sudah mencapai alam superior? Namun, tanpa sepengetahuan Quinton, indera Jonathan telah menajam ke tingkat mikroskopis sejak dia mencapai pencerahan. Jika Jonathan berkonsentrasi cukup keras, dia bahkan bisa dengan mudah merasakan tetesan air atau ayunan daun di sekelilingnya. Apalagi gerakan tinju Quinton, meskipun mengaktifkan dan mempertahankan kemampuan itu sangat melelahkan secara mental, itu benar-benar dapat membuat penggunanya serba tahu. Lagi pula, penglihatan hanya memungkinkan seseorang untuk melihat ke depan. Sedangkan bentuk kemampuan penginderaan mikroskopis ini tidak memiliki titik buta. Tidak ada yang tak mungkin. Jonathan berangsur-angsur membuka matanya dan berkata, jika itu milikmu kemampuan, maka Anda mungkin mati sekarang.